Amin. Shalom. Tidak usah pakai mic ya. Cukup kan suaranya keras ya? Cukup. Tadi kami tuh tergesa-gesa terlambat. Dari tadi panggil Grab. Ada yang 11 menit lah, 10 menit. Walah, kakinya jadi pendek, jadi kita bingung deh. Datang-datang tadi sini udah lagi pada nyanyi. Tapi puji Tuhan, kita semua ada sebagai mandadak. Terima kasih pada Bapak Gembala. Diberikan saya kesempatan untuk kita belajar bersama-sama. Bukan berarti saya juga pinter ya. Sama, kita semua sama di mata Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan. Bapak Gembala selalu ulang-ulang bilang, kita semua hamba Tuhan. Orang yang terima Tuhan Yesus dan punya Roh Kudus dalam kehidupannya, semua adalah hamba Tuhan. Saya kemarin baca-baca di grup, contohnya Bapak Gembala berikan ayat 90, Mazmur 90 ayat 12 dalam hati saya. Ya, aku justru Tuhan izin ini itu aja itu memberikan ayat yang sama yang Bapak Gembala kirim. Saya bilang, duh, saya mau rubah lagi nggak ada sejahtera. Memang sejahteranya ayat ini, ya. Ayat yang di dalam Mazmur 90, tapi saya rindu kita baca satu pasal, satu perikop ini. Ini merupakan doa Musa, abdi Allah, hamba Tuhan. Ini merupakan doa Musa, dia mengerti kondisinya, dia mengerti keadaannya, dan inilah merupakan doanya yang perikopnya adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Kita boleh ya giliran dari sini ya. Dari sini satu-satu gitu ya. Baca terus. Aku duluan. Kalau baca Alkitab disuruh Mazmur 90. Disuruh Bapak Gembala atau hamba Tuhan baca Alkitab. Saya kadang-kadang kebut-kebutan. Enggak bacanya, baca sambil menghayati supaya kita mengerti setiap kata, setiap kalimat ya. Nah, aku duluan, terus Jen, nanti langsung Jeremy muter gitu sampai nanti terakhirnya di ayat yang ke-17. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Amin. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kamu berlalu karena gegasmu. Lemas. Kami menghabiskan Tahun-tahun tahun kami seperti telur. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab terlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada jemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Amin. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu
perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Satu perikop ini adalah doa Musa kepada abdi Allah. Ini Musa dulu kita tahu ya ceritanya. Dia sebenarnya sudah dibuang ke laut, ke sungai kan. Ya, waktu lahir, waktu pada zaman kelahiran itu rajanya itu marah-marah supaya semua Bani Ibrani itu dibunuh anak-anak muda tahun karena takut kerajaannya Firaun saat itu. Jadi kisahnya Musa ini kalau dilihat adalah kisah yang sangat luar biasa. Sampai dia menjadi pangeran kesayangan dari putri Firaun. Dia teman-temannya semuanya jadi budak, tapi dia jadi pangeran terpilih karena dia yang menemukannya adalah anak raja, putri raja. Tapi kita dalam cerita ini, kisah ini, dia tidak mampu menolong bangsanya saat dia menjadi pangeran di kerajaan Firaun itu. Justru dia pun jadi berbalik, lari ke Midian di mertuanya menjadi pengembala domba. Tapi anehnya Tuhan pakai dia di usia 80 tahun yang sudah lanjut usia. Dipakai untuk apa? Membawa bangsanya Ibrani itu keluar dari tanah Mesir. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan punya rencana kepada seseorang. Ya, kalau itu terjadi kepada Musa, itu pun terjadi kepada kita semua pada malam hari ini. Tetapi Musa menyadari keberadaannya. Makanya dia berdoa mengatakan apa ungkapan hatinya di Mazmur 90 ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Dia menyadari keberadaannya. Dia menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupannya. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Dan karena itulah dia boleh mengatakan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Enggak gampang loh. Kelihatannya sepele. Ajar menghitung hari-hari. Kenapa? Supaya apa? Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang kekasih, Musa saat dia diperintahkan itu, dia ingin melakukan sesuatu tapi tidak mampu di luar Tuhan. Tapi seperti pujian tadi kita nyanyikan, bersamamu Tuhan, kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Iya. Saudaraku yang kekasih, Musa menyadari Yesus tempat perteduhan tiada lain. Nah, Tuhan berdaulat penuh atas kehidupannya. Makanya Musa mendapatkan kalimat, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Karena dia sadar masa hidup kami adalah 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dia menyadari bahwa umurnya singkat. Umurnya singkat. Seperti di ayat 1-2 tadi, Tuhan berdaulat atas kehidupannya. Dan dia minta Tuhan supaya aku memberi hikmat, memberikan hati yang bijaksana. Ajar aku menghitung hari-hari itu. Karena umurku itu cuma 70 tahun. Kalau udah 80 tahun udah banyak kesukaran. Kemarin keluarga saya buat pesta besar. Cuman saya nggak bisa pergi. Karena orang tuanya usianya 95 tahun. Wah, saya bilang wow, memang betul udah stroke di kursi roda, tapi fisiknya masih kuat, masih sehat. Dan saya waktu Bapak Gembala mau berangkat kemarin bincang-bincang mengenai pelayanan semua apa. Kamu ya katanya, nanti. Jujur saya bangga, bukan sombong. Bangga karena apa? Kok melalui Bapak Gembala di umur yang sudah lanjut masih dipercayain loh. Baca Alkitab, belajar. Saya belajar nulis di berapa catatan. Jari-jari saya tuh, Pak Rainer udah agak kaku. Kalau dulu masih muda lancar gini, nyatat gini aja. Aduh, sekarang kaku-kaku.
Saya punya Alkitab yang hidup berkelimpahan itu, saya juga banyak punya panduan itu untuk kalau saya bawa renungan firman Tuhan, karena situ banyak kamus-kamusnya jadi semua. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau kau pakai saya menjadi alatmu, aku bersyukur. Jangankan disuruh pakai alat, jadi pendoa syafaat buat anak cucu saya aja sama teman-teman yang lain minta bantu doa. Ada yang telepon bantu doa ini tuh. Saya bersyukur banget menjadi pendoa syafaat. Biar semua kita mengisi waktu kita dengan begitu. Jadi jangan bukan karena duduk diam gitu. Jadi kalau saya udah di rumah, saya suka buka televisi, saya setel di YouTube, lagu-lagu gereja banyak. Saya kalau ada lagu yang saya tahu saya nyanyi. Kalau ada lagu yang saya nggak tahu tapi bagus, saya ikutnya belajar. Ya, ada satu lagu. Thank you Lord for your blessing on me. Dia nyanyi itu. Dia bilang dia senang katanya. Aku dapat tempat apa? Kamar buat aku tidur. Kakiku ada sepatunya. Di meja makanku ada makanan. Di meja makanku ada makanan. Aku bersuka cita sekali. Dan semua dia cerita. Walaupun aku nggak punya duit banyak, Tuhan aku nggak punya duit banyak, tapi aku punya Tuhan, dia bilang. Jadi kelihatannya dia benar-benar orang-orang ini dan yang nyanyi. Jadi kalau kita dengar dia nyanyi, kayaknya hati ini teduh, hati ini tenang. Saya rasa demikian juga si Musa. Ajari kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Karena hariku singkat, aku ingin mengisi waktuku. Makanya di ayat 3 sampai ayat 6, di situ menyatakan bahwa Tuhan mau. Musa tahu bahwa hidupnya singkat. Yang lebih penekanannya apa dia bilang? Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu yang berkembang dan bertumbuh. Di waktu waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Emangnya apa yang mau kita bikin? Enggak ada kita kemampuan apa-apa. Tiba-tiba ada kita dengar saudara kita meninggal juga, kita nggak bisa bilang apa-apa. Ya, kemarin tetangga saya anaknya meninggal, anak gadis umur 23 tahun, kanker darah. Cuman satu-satu itu anaknya. Dia berlayar di Amerika cari uang banyak-banyak. Anaknya sama istrinya tinggal di Semarang. Pas meninggal dibawa ke Jakarta. Papanya bilang kubur aja, jangan saya lihat lagi, saya nggak kuat. Coba. Sesingkat itu kehidupan. Jadi Musa ingin karena dia tahu hidupnya singkat antara ayat 3 sampai ayat 6, makanya dia bilang Tuhan ajar aku menghitung hari-hari. Supaya apa? Aku beroleh hati yang bijaksana. Dia mengisi kehidupannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Hati yang bijaksana ini adalah hati yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kita melangkah bersama Tuhan. Kita melangkah dengan Tuhan. Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tuhan yang mengatur rencananya. Izinkan Tuhan menyempurnakan rancangan damai sejahtera itu bagi setiap pribadi kita, keluarga kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya menggambarkan begini. Si Musa itu ingin hidupnya diisi dengan mengisi hidupnya menjadi hati yang bijaksana sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi dia meminta supaya Tuhan melukis, menggambar kehidupan dia sesuai dengan gambaran Tuhan di telapak tangan kita. Amin, ibu-ibu. Kayak Musa tadi saya bilang, dibuang di sungai, dipungut sama putri raja. Jadi pangeran, walaupun dalam kesusahan, tapi Tuhan tetap pakai dia sampai usia lanjut. Amin. Kita begitu rindu. Saya rindu jadi jemaat sini. Semua kita menaruh hati dalam pelayanan. Apapun ditugaskan, tapi kita lakukan dengan tulus. Itu sangat berfaedah. Dan biar kita hidup hati yang bijaksana itu melangkah bersama kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita beroleh apa tuh? Langkah-langkah kita itu langkah-langkah yang dituntun oleh Tuhan Yesus. Saya kemarin
Siapa yang suka tenis? Pak Roni suka main tenis nggak? Nonton tenis? Enggak ya? Kalau saya hobi banget. Jadi kalau saya habis nyanyi-nyanyi, saya setel lagi di YouTube, saya cari lagi semua pertandingan-pertandingan. Yang lama yang enggak aku nonton. Serena Williams, Venus, semua pemain-pemain tenis, Arasta Sanchez, Steffi Graf, siapa lagi? Angelique Kerber. Waduh, segala macam nama. Aku nonton, anak-anakku bilang, "Mami, tidak ulang-ulang." Ini tidak ulang-ulang karena banyak yang ditonton. Dan saya bisa nonton. Aduh, kamu gimana sih? Ayo maju, jangan kalah. Ayo cepat. Bergerak, otak jalan. Amin. Enggak duduk bengong. Enggak duduk bengong. Udah habis nyanyi-nyanyi, otak jalan, semangat ada, keluar, energi ada. Jadi memang benar juga di hari tua dikatakan apa? Kalau ada hobi, dikerjakan hobi itu. Nah kebetulan saya hobi, saya nonton badminton, bulu tangkis. Saya bisa ribut sendiri nonton. Anak-anak gak ada dalam kamar dan aku ribut sendiri. Bukannya disemes, taruh bola ke kiri jangan ke kanan. Orang dia di situ kok ya tinggal ambil bola, dia cepat lagi balas gitu. Jadi seru. Jadi hati juga senang. Ya, di hari tua. Tapi nggak bisa, paling kalau mau masak tanya Linda, lu masak apa? Saya bilang, nggak masak Oma. Lah kapan masaknya? Saya bilang, supaya apa? Supaya ada makanan. Karena saya udah nggak kuat berdiri, Noce. Berdiri masak-masak gitu udah kuat. Paling bikin bubur, masak-masak, panas-panasin sop-sop, ya udah oke lah. Tapi mengisi setiap waktu itu adalah waktu yang perlu kita lakukan, kesehatan dan kepentingan diri pribadi kita juga. Tetapi melalui hidup kita ini juga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Makanya selalu setiap pagi saya berdoa, Tuhan pegang tangan aku, tangan anak-anakku. Kusebut namanya satu-satu anak-anak saya. Kusebut cucu-cucuku satu-satu. Kusebut semua keluargaku. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, agar kami hidup berkenan kepada-Mu. Lindungi kami, yang sekolah beri kecerdasan, kepintaran. Yang bekerja Engkau beri ketekunan, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Nanti sampai kembali mereka pulang Tuhan, mau naik bus kah, naik motor kah, lingkupi dengan malaikat surgawi, jauhkan dari mara bahaya. Amin. Perlu kita dengar apa kecelakaan di jalan banyak kan? Iya, kita punya anak, mari kita orang tua doakan anak-anak kita. Mari kita yang udah lebih tua doakan cucu-cucu kita. Doakan keluarga kita, doakan jemaat kita, teman kita seiman. Perlu doakan. Orang-orang Grab yang ketemu saya di jalan juga naik Grab ngomong, Inang, jangan lupa ya Namburu, doakan aku terus ya. Kalau ngobrol di Grab Pak Roni gitu saya saksiin. Kadang-kadang lagi macet, kita berdoa aja dulu, saya bilang kita berdoa. Iya doain saya ya, kata nama saya ini, oke saya doain. Tapi saya senang, nggak tahu kenapa, hati saya damai. Hati saya senang. Jadi waktu saya belajar ini, saya lihat Musa ingin mengisi kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi aku tadi mengenai Serena Williams tadi, aku baca di autobiografinya, aku nonton di YouTube. Waktu anaknya masih kecil-kecil, bapaknya bilang, kalau anak saya ini saya latih main tenis, pasti bisa jadi juara. Itu bapaknya punya niat. Kalau saya latih, bisa jadi juara. Dan itu ternyata jadi. Dan yang saya mau katakan, itu juga rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita mau dengar-dengaran, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ada rencana Tuhan yang ingin dilakukan dalam kehidupan kita masing-masing, sesuai dengan rencananya, mengisi kehidupan kita selama Tuhan mempercayakan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Bukan berarti supaya harus jadi hebat, tidak. Apapun, sekecil apapun itu, kalau ada bersama dengan Tuhan, itu menjadi hal yang luar biasa. Terus saya renungkan kemarin firman Tuhan ini, benar ya bapaknya Serena tuh punya. Saya bilang, terus saya ngebayangkan Tuhan juga menginginkan kita dalam tangannya seperti itu. Makanya kita berserah, bilang Tuhan ajar aku Tuhan, menghitung hari-hariku, agar aku beroleh hati yang bijaksana. Luar biasa, luar biasa. Nggak tahu deh aku mau ungkapan.
Aku beberapa, nggak sampai sebulan lah, aku hanya ada berdoa khusus saya secara pribadi. Saya berdoa khusus banget. Tapi kadang-kadang kalau orang udah pada bekerja semua kan, saya di kamar sendiri, saya nyembah, saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, jamah hatinya. Berikan kedewasaan berpikir, berikan apa semua biar dia bertindak, semua menurut. Tuhan jamah kapan Tuhan, kau tolong Tuhan. Tiba-tiba terjadi apa yang saya minta. Tahu nggak? Saya nangis sendiri di kamar. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau jawab doaku. Saat Tuhan aku mendengar Tuhan itu, aku rasanya aduh, Tuhan jawab doaku. Tuhan jawab doaku. Tuhan luar biasa. Jadi saya menghimbau, saya udah tua, saya sama Ibu Marbunnya tua ya, Bu Marbunnya. Kalau Ibu Ana masih muda. Amin. Masih hitam. Baru batu tua. Kalau lagi itu ada, saya tadi baca di grup keluarga saya, ada itu adik pariban saya nulis grup. Aku ketawa sendiri jadinya, karena katanya Luna Maya lanjut usia namun masih bergaya. Bergaya. Saya bilang, iya ya, kita bergaya untuk Tuhan. Amin. Gaya hidup kita, gaya hidup Tuhan yang kita lakukan. Mau tua, mau muda, ayo kita bergaya. Gayanya Tuhan kita ikuti. Amin. Kita isi kehidupan kita dengan gaya Tuhan. Makanya hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang punya hati bijaksana ini adalah orang yang penuh dengan hikmah. Jadi apa yang dilakukannya bukan hanya bermanfaat buat dirinya sendiri, tapi berdampak buat orang lain. Jadi si orang lain bilang, oh iya ya, benar juga dia ambil keputusan seperti itu ya. Oh benar juga dia bertindak seperti itu ya. Nyatanya begini, nyatanya begini. Jadi semua hal kita lakukan yang bijaksana, hasilnya adalah tetap yang terbaik. Itu saya kepengen, nggak tahu. Jadi saya senang banget, hati ini bersukacita karena Tuhan itu. Jadi kadangkala Tuhan itu izinkan untuk kita juga tetap diproses. Nah kadangkala kan kayak si Serena ini kan waktu dilatih jadi pemain tenis supaya jadi juara kan dalam proses. Nah kita mau nggak diproses oleh Tuhan? Ini yang jadi masalah. Tapi mari kita belajar, apapun pembentukan dari Tuhan itu akan bermanfaat buat hari ke depan. Karena Tuhan mau melukis kehidupan kita di telapak tangannya ini dengan lukisannya sendiri adalah hal-hal yang terbaik supaya kita menikmati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Amin. Sehingga di sini dikatakan, di sini aku senang banget ini baca ayat, kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersuka semasa hari-hari kami, bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Waktu di sini kata menindas ini, di sini dalam arti kata waktu Tuhan membentuk kami, memproses kami, waktu Tuhan mendidik kami. Tuhan balaskanlah itu dengan kelimpahan dari sukacita daripada Engkau supaya kami apa katanya? Izinkan kami Tuhan, kami bersukacita dan bersorak-sorai. Amin. Luar biasa. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami kecelakaan. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Wow, luar biasa. Turun-temurun. Tuhan tunjukkan kehebatan dia kepada waktu orang tua ke anak. Si Bapak Gembala selalu ngomong ya, mengenai mertua saya sama mengenai bapaknya, mengenai kehidupan mereka dulu masih anak-anak yang nggak suka dikasih uang suap gitu. Kalau dulu mau kaya udah kaya karena Repelita 4 waktu dipegang sama Soeharto, papa mertua ini kepala keuangan, pegang keuangan ke Kalimantan Timur. Jadi bayangin pembangunan itu. Nah bapak saya juga mendidik kami. Kalau bapak saya guru, kalau udah mau ujian, orang tua pada datang ke rumah.
Datang ke rumah, buka piring, taruh beras, taruh daun sirih, kadang-kadang nggak pakai daun sirih, taruh uang. Menghadapkan Pak Tambunan, apa? Mau ujian biar anaknya lulus. Oh jangan. Bawa aja duitnya. Suruh belajar biar lulus. Belajar biar lulus. Jadi memang kami pun nggak tahu ya, orang tua dulu kali ya, mendidik anaknya dalam kejujuran, dalam ketulusan, dalam ketidak ada macam-macam supaya terus hidup. Jadi makanya biar semarakmu kepada anak-anak mereka, tunjukkanlah Tuhan supaya kami melihat hamba-hambamu, perbuatanmu, dan semarakmu, ayat 16 itu, semarakmu kepada anak-anak mereka. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita juga menikmati apa yang diperbuat oleh orang tua kita turun-temurun. Mereka merasakan, menikmati berkat-berkat itu. Wow, luar biasa. Perbuatan Tuhan itu luar biasa. Gak bisa kita pikirkan. Ya. Makanya selalu pas lagi dengar gini kayak gini aku bilang, ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih. Ini lagu udah lama banget. Udah saya 40 tahun yang lalu kali ya. Ya Renner ya lah, ini lagu-lagu tua. Nenek-nenek yang zaman sekarang masih ingat lagu-lagu itu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Enggak ada yang kita bilang pukul dada karena aku hebat, tapi keberadaanku semua karena berkat Tuhan. Kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa hidup kita singkat di hadapan Tuhan. Makanya Musa minta, kita juga meminta, Tuhan ajar aku menghitung hari-hariku. Ingat kalimat ini. Ajar aku menghitung hari-hariku, biar aku beroleh hati yang bijaksana. Supaya kita hidup dalam melangkah bersama Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup Tuhan, Tuhan menyempurnakan rancangannya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga, suami, istri, anak-anak, nanti dapat mantu. Siapa yang berdoa supaya dapat mantu? Hah? Semua orang tua. Kalau saya bilang, saya masih berdoa buat anak saya kalau Tuhan kasih pasangan hidup yang berkenan. Kalau sudah nggak dikasih Tuhan juga nggak apa-apa. Tapi kita berhak meminta, boleh meminta kan? Iya. Buat cucu-cucu kita juga, anak-anak kita juga, masa depan mereka. Biar rancangan damai sejahtera itu. Biar di sini di kalimat yang 16 itu katanya apa? Biar kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Jadi turun-temurun perbuatan Tuhan yang luar biasa, keajaiban Tuhan yang tidak pernah mundur, tidak pernah berkurang itu nyata dalam kehidupan kita. Makanya saya terus bersyukur. Saya kalau di rumah, duduk di rumah, lihat semua, Tuhan terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau setiap orang datang ke rumah, rumahku udah bagus ya katanya. Rumah, puji Tuhan, ini semua berkat Tuhan. Apapun yang dibilang ini berkat Tuhan. Makanya kita tidak bisa batasi anugerah Tuhan. Amin. Jangan batasi. Buka pintu lebar, biar itu anugerah Tuhan masuk dalam hati kita dan kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi apapun dalam kehidupan yang kita kerjakan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Izinkan Tuhan menyempurnakan gambar kehidupan kita ini sesuai rencana Tuhan bagi kita umatnya, keluarga besar GBI Gras Sukacita. Amin. Ya. Saya dulu waktu papi saya mertua,
Jadi saya teringat semuanya. Dia bilang begini sama saya, Flor katanya, nanti kalau Philly nggak bekerja lagi, dia kan nggak ada pensiun. Sebegitunya dia khawatirnya, karena anak-anak yang lain kan pegawai negeri ada pensiun. Saya bilang, papi, ntar Tuhan atur semua. Karena suami saya pelaut, nggak punya pensiun. Renner punya pensiun nggak pelaut? Kalau perusahaan-perusahaan PLN barangkali ada pensiunnya. Jadi perusahaan-perusahaan besar mungkin ada pesangon. Nah, suami saya kebetulan nggak punya gitu-gitu. Kalau dia berhenti ya berhenti aja, udah nggak ada apa-apanya. Habis, sudah selesai. Lalu nanti bagaimanalah kehidupan kalian? Tapi aku bilang jangan khawatir. Tuhan itu sudah atur semuanya. Ya, Tuhan itu sudah atur semuanya. Udah lama saya nggak kerja. Saya bilang gini, saya hanya gini, Tuhan, apa yang saya harus kerjakan? Tuhan tolong saya. Ini pengalaman ini. Tuhan tolong saya. Atau saya mulai masak, kirim ke BPH, Pak Yakob masih di situ kan? Dan itu sama si Vivi, sama Henny almarhum sudah meninggal apa? Tante Florence, karena kita juga sering aktif, jadi ketemu, kenal. Tante Florence, masak dong buat kita. Pas saya masak, saya kirim-kirim itu. Tante Flor, enak masakannya. Buka aja catering, katanya gitu kan. Kita pesan. Apa jadi saya buka memang catering. Ya, kami masak. Beli kompor, beli wajan yang gede-gede, kompor semua. Sampai usia berapa dia? 70 tahun lebih. Masih saya masak. Ngaduk nasi goreng ini 10 liter, 15 liter, ayam, bikin ayam woku, ikan suwir. Saya bilang juga terus sama Uni sebelah, tetangga orang Padang bantu kami juga masak-masak. Saya bilang, Uni, masih kuat kita ya ngaduk-ngaduk di wajan. Terus yang muda-muda, ibu muda kalau saya suruh ngaduk, nggak cocok saya lihat. Nggak seret sampai ke bawah-bawah gitu. Nggak cocok. Yang tua-tua ini. Ya kita hidup dengan situ. Sampai COVID, terus suamiku meninggal, situlah saya nggak lagi bikin catering lagi. Sudah selesai. Jadi pikir-pikir kalau saya tetap masih bikin catering, pegawai-pegawai yang bantu saya masak tiba-tiba kena COVID 1 orang, semua mesti di antigen. Benar nggak Billy? Benar kan? Mesti di antigen semua. Ngebayarin antigen mereka aja pikir udah berapa? Udahlah habis duitnya, nggak usah jadi catering. Dan kalau Tuhan pelihara sampai di sini, nanti dari sini sampai ke sana juga Tuhan pasti pelihara. Amin. Itu luar biasanya. Jadi sampai sekarang saya luar biasa. Pak Roni, saya punya rumah sekarang luar biasa Pak Roni. Hebat. Amin. Nggak ngeluarin uang 1 sen. Amin. Iya, Tuhan bangun luar biasa. Nah, Tuhan yang bangun, Tuhan kirim berkat. Cuman tiap malam memang, jujur saya itu kan udah bocor, tanya baby. Kalau bocor di samping dekat buffet itu, saya udah siapin ember anak di situ. Terus siapin ember, siapin handuk tua-tua supaya kalau dia rembes kan, nggak kemana-mana airnya. Terus terasnya tuh udah ngempang, dia punya plafon. Di samping juga begitu, pintu, kulihat juga pintu keropos, kosen-kosen, dan keropos-keropos, rayap. Mereka sudah masuk kamar semua tidur. Saya hanya sebelum saya masuk kamar, saya tidur, saya angkat tangan saya. Suami saya udah nggak ada. Suami gini, si Ebi kalau duduk di depan teras, kapan ya mami kita punya duit ya, kita berubah ini. Nggak kesampaian juga, Tuhan sudah panggil dia. Saya angkat tangan begini, setiap malam mau tidur. Tuhan, aku tolong lihat rumahku udah bocor. Tiang-tiang kosen sudah banyak rayap. Di atas, di lantai atas juga papan di kamar baby itu juga udah rayap. Tuhan kirim berkat. Tuhan kirim berkat. Aku berdoa terus. Sampai satu kali memang Tuhan kirim berkatnya luar biasa. Amin. Saya berbagi pengalaman supaya kita yang muda-muda, ibu-ibu muda, keluarga-keluarga muda, anak-anak muda, percayakan hidupmu. Isi kehidupanmu
sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya di akhir perjalananmu nama Tuhan dipermuliakan. Engkau bersorak-sorai melihat kemurahan Tuhan melimpah atas kehidupan. Ayat yang terakhir, ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Tuhan, dia tidak minta berkat si Musa ini. Cuman dia minta apa? Peneguhan. Peneguhan dari Tuhan itu yang dia perlukan. Tuntunan dari Tuhan itu yang dia tuntutkan. Karena kalau dia di Tuhan teguhkan dia Tuhan terus akan menolong dan akan memimpin. Luar biasa. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, kita firman Tuhan saat ini tidak sepanjang yang biasa Pak Gembala. Tapi kita mengisi kehidupan kita dengan luar biasa. Kalau Pak Gembala ya bebaslah dialah. Terus nanti kalau aku bilang panjang-panjang nanti dibilang saingan sama Pak Gembala. Ya. Tapi aku bilang, jadilah orang yang memiliki hati yang bijaksana. Mari kita mulai saat malam hari ini, kita mulai menghitung hari-hari kita agar beroleh hati bijaksana. Ayat yang terakhir satu, itu di Mazmur 34. Ayat ini yang aku paling suka. Mazmur 34 ayat yang kedua, yang ke-12 kalau nggak salah. Oh, ayat yang ke-9. Aku baca ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Aku perkataan berbahagia ini luar biasa buat saya. Kecaplah, nikmati, ketahuilah, rasakan, sadari bahwa Tuhan itu baik. Dan orang yang berlindung padanya adalah orangnya apa? Berbahagia. Orang yang berbahagia itu apa ya? Kalau Jeremy, artinya yang di dalam pemikiran Jeremy, yang berbahagia itu seperti apa? Senang dan terpampang dari mukanya Tuhan itu riang bersemangat. Iya, berbahagia, terpampang, bersemangat. Kalau Nonce? Penuh sukacita. Orang yang berbahagia. Kalau aku orang yang berbahagia itu baik suka dan duka tetap tersenyum. Jadi enggak karena senang. Orang karena katanya kecaplah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Walaupun kadang-kadang kan kita mengalami tantangan, ada masalah kan. Tapi tetap kita bilang Tuhan itu baik kan. Karena kita anak Tuhan yang punya Roh Kudus. Apapun kondisinya, Tuhan itu tetap baik. Walaupun kita saat ini mungkin kayak kemarin suami saya harus saya lihat di depan mata sudah kaku, tapi saya harus tetap katakan Tuhan itu baik. Karena itu kecaplah dan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi orang yang berbahagia itu enggak hilang pengharapan. Pengharapannya terus meluap-luap. Dalam keadaan sulit apapun terus meluap-luap, melimpah pengharapannya. Bahwa Yesus yang luar biasa itu adalah Yesus yang senantiasa menyertai kita. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita hidup. Supaya Tuhan menyelesaikan gambar kehidupan kita. Sesuai dengan rancangan damai sejahtera. Kita hidup berbahagia dan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.